jitu tergojet lamun biloni gademunya memang ahli sambunglah lagu-lagu zaman bahari sambunglah lagu-lagu zaman bahari sambunglah lagu-lagu zaman bahari sambunglah lagu-lagu zaman bahari. Dari zaman Sriwijaya kala Palembang Darussalam bermula. Dari zaman Sriwijaya penuh dengan kejayaan, kota kebanggaan kita, kota penuh dengan kejayaan, kota tua, kota budaya, Palembang Darussalam kota kita. Palembang Darussalam Dari zaman Sriwijaya kala Palembang Darussalam bermula. Dari zaman Sriwijaya Palembang Darussalam bermula. Kota tua, kota budaya, Palembang Darussalam kota kita. Kota kebanggaan Nusantara, kota penuh dengan kejayaan, kota kebanggaan kita, kota penuh dengan kejayaan, kota tua, kota budaya, Palembang Darussalam kota kita. Palembang Darussalam kota kita. Palembang Darussalam. Masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Yolah Sobat Budaya, masih berewang Mang Cek Pilih yang pasti dengan narasumber hebat kita pada hari ini, Bujang Gadis Palembang tahun 2024. Oke, masih aman galau ya, Akil dan juga Tea? Aman gak? Masih. Masih aman terkendali. Cak Manu hari ini puasa kan?
Alhamdulillah masih lancar Masih sampai lancar. Hamil 5 lebaran. Muslim semua ya. Mm-mm. Muslim semua. Akil belum pernah bolong, Kil? Belum Kak, alhamdulillah. So, kalau cewek sih dimaklumi kalau kalau pernah bolong ya. Oke lah, kita kembali ke laptop lagi, kembali ke topik pembahasan kita tadi tentang Bujang Gadis Palembang tahun 2023. Tadi sudah kita bahas panjang lebar ya, sejarah dan juga latar belakang terbentuknya, terus juga aktivitas dari kalian berdua, terus juga banyak tadi pokoknya yang sudah kita bahas. Nah, untuk di segmen ini Kak Pilih pengen ngebahas tentang program kalian tersendiri nih di waktu yang akan datang ya, ataupun di waktu yang sudah dekat ini, yakni tentang road to pemilihan Bujang Gadis Palembang tahun 2024 sendiri. Oke, boleh diceritain Akil gimana Akil? Oke, baik, terima kasih Kak Pilih. Jadi pemilihan Bujang Gadis Palembang tahun 2024 ini mengusung tema Collaboration of Bumi Sriwijaya nih Kak. Jadi yang kita tahu Palembang ini banyak sekali multikultur, pencampuran budaya yang indah dan menawan, menjadikan kota Palembang itu sendiri memiliki daya tarik khas dari kotanya itu sendiri Kak. Jadi kami mengusung tema ini karena memang kota Palembang ini terbentuk atas culture yang banyak dan yang indah pastinya, seperti kuliner, pariwisata, kesenian, budaya. Jadi kami merangkum hal-hal tersebut dan mengusung menjadi tema Collaboration of Bumi Sriwijaya Kak. Wih, Collaboration of Bumi Sriwijaya. Yes, benar. Oke, baik. Oke, kalau Atea mau tambahin Teh? Ya, jadi benar kata Kak Akil tadi kalau misalnya maksud dari Collaboration of Sriwijaya itu adalah gabungan dari sektor pariwisata dan juga sektor ekonomi kreatif dan UMKM kreatif seperti sektor kuliner, kemudian fashion dan lain-lain itu Kak. Oke, nah ini kan untuk pemilihan Bujang Gadis tahun 2024 ini sudah dibuka belum pendaftarannya? Sudah dibuka, terhitung per kapan? Kebetulan untuk pendaftaran Bujang Gadis Palembang itu sendiri sudah dibuka Kak dari sebelum puasa. Oh, udah lumayan lama. Iya, udah lumayan lama. Tapi karena memang kita ini lagi break mendekati Hari Raya Idul Fitri, jadi per minggu kemarin itu kita sudah close untuk stand pendaftaran. Tapi akan buka lagi setelah Lebaran Kak, Idul Fitri seperti itu. Oke, berarti ditunda sejenak dulu ya. Iya betul, ditunda sejenak agar para pemuda-pemudi yang ingin daftar juga bisa menyiapkan berkas-berkas juga nih Kak. Betul. Karena juga atau bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku. Kayak yang mau dijelasin oleh Tea mungkin itu persyaratan dari pemilihan Bujang Gadis Palembang tahun 2024 itu sih Kak. Yang pasti bisa mempersiapkan diri lebih matang lagi, lebih prepare lagi. Nah, oke. Udah disenggol tadi tentang persiapan sama si Akil. Boleh Teh, apa aja persiapan yang harus dilengkapi oleh para kandidat Bujang Gadis Palembang tahun 2024 ntar? Oke, jadi untuk persiapan yang pastinya teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya Bujang Gadis Palembang di @bgp.palembang. Teman-teman bisa klik link yang ada di bio Instagramnya. Kemudian di situ ada form untuk pengisian berkas dan form formulir. Jadi teman-teman bisa download nih berkas di situ, ada 3 berkas. Kemudian teman-teman lengkapi formulirnya. Nah, nanti berkas tersebut bakalan teman-teman kumpul di stand pendaftaran Bujang Gadis Palembang yang akan dibuka nanti setelah Lebaran. Kemudian teman-teman di sini juga ada persyaratan usia ya. Usianya itu dari 17 sampai dengan 23 tahun. 23 tahun. Betul. Kemudian juga ada persyaratan untuk tinggi nih Kak. Nah, untuk gadis itu minimal itu tingginya itu 165 cm. Dan juga untuk bujang itu minimal 170 cm. Tapi kalau misalnya jangan teman-teman di sini jangan ngedown dulu karena tinggi itu bukan satu-satunya aspek penilaian gitu ya bukan Kak. patokan juga. Betul. Jadi teman-teman yang mungkin merasa tingginya kurang dari situ, nggak apa-apa, coba untuk daftar aja karena mungkin teman-teman punya potensi lain yang bisa teman-teman tunjukkan gitu. Benar. Iya. Terus persyaratan selanjutnya itu teman-teman pastinya yang belum pernah menikah, kemudian sehat, bebas dari narkoba dan
memiliki keinginan untuk menjadi duta pariwisata Kota Palembang gitu. Oke, yang pasti harus siap berdedikasi untuk Kota Palembang ya. Apapun program-program dari Kota Palembang nanti yang akan digelar juga harus berpartisipasi. Oke, betul. Nah, kalau untuk alur prosesnya sendiri nih, mulai sudah registrasi, terus apa lagi nih yang bakal dilewatin kalau misalkan udah lolos tahap ini, tahap itu, sampai nanti ke grand final kan, kalau misalkan udah akhir kan? Iya, grand betul. final. Oke, boleh disebutkan alur-alurnya? Oke, jadi yang pertama itu pastinya kita mempersiapkan untuk registrasi sebelum registrasi Kak. Seperti yang dijelaskan oleh Tea tadi, kita harus mempersiapkan berkas, melengkapi formulir, persyaratan dan lain-lain agar kita bisa mendaftar di pemilihan Bujang Gadis Palembang tahun 2024. Nah, selanjutnya pastinya setelah mendaftar, mengisi formulir, kita itu diarahkan untuk join grup WhatsApp nih Kak, Oke. agar para pendaftar itu nggak tinggalan tentang info-info yang bakal kita Betul. infoin ke mereka kan, Biar Kak, update ya. gitu. Nah, setelah itu kita bakal adain yang namanya BGP Academy. Ini sejenis BGP kelas Kak, di mana yang mengikuti kelas-kelas BGP ini bakal dikasih tips and trick, tata cara dan pastinya hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan Bujang Gadis Palembang tahun 2023 setelah itu Kak. Nah, barulah setelah BGP Academy akan diadain. Sebelum itu juga kita bakal roadshow, datang ke kampus, datang buat ngadain acara supaya kita tuh bisa ngenalin BGP itu lebih luas lagi nih Kak. Betul. Lebih luas lagi, dan juga setelah itu barulah kita adakan technical meeting untuk membahas teknis-teknis yang bakal kita jalani selama pemilihan Bujang Gadis Palembang tahun 2024 itu. Barulah setelah itu kita adakan penyisihan. Nah, penyisihan awal ini nih Kak, yang pasti banyak memangkas dari ratusan orang dan dari ratusan peserta menjadi 60 peserta yang bakal lulus ke tahap semifinal. Nah, aku spill dikit aja nih Kak. Boleh. Untuk penyisihan ini tesnya itu nantinya ada wawancara dan tes tertulis nih Kak, yang mungkin para pendengar dan para penonton di YouTube juga bisa mempersiapkan sedikit-sedikit hal yang nantinya bisa untuk tes penyisihan ini Kak. Jadi tes penyisihan ini bisa dibilang tahap awal untuk melangkahkan kaki di Bujang Gadis Palembang tahun 2024. Iya. Seperti itu sih Kak. Mungkin penjelasan awal-awal, mungkin ada tambahan dari Tea mungkin Kak? Oke, ada yang mau ditambahin Tea? Mungkin nanti di babak penyisihan itu kan merupakan babak yang paling banyak ya memangkas peserta. Jadi buat teman-teman nih yang masih kurang persiapannya, tolong dipersiapkan dari sekarang supaya nanti persiapannya benar-benar matang dan siap untuk mengikuti pemilihan Bujang Gadis Palembang tahun 2024. Oke. Pasti jangan lengah intinya ya. Jangan lengah. Jadi kalau misalkan sudah lolos di tahap awal, tahap ini, tahap itu, udah mau menempuh grand final, kita ngegampangin, ujung-ujungnya kita yang terpangkas. Yes. Pasti kecewa banget itu ya, kecewa banget. Pokoknya untuk sahabat budaya di mana berada, kalau misalkan pengen ikut Bujang Gadis Palembang ini, tunggu apa lagi, mumpung waktunya juga sudah disediakan. Tapi akan dibuka nanti habis Lebaran ya. Iya, bakal dibuka habis Lebaran. Itu kalian ada stand tersendiri, tempat pendaftaran, atau langsung online pendaftarannya? Ada Kak, jadi kita itu bakal buka di hari Senin, Rabu, dan Minggu nih Kak. Untuk di Senin dan Rabu kita itu standby di Dinas Pariwisata Kota Palembang nih Kak, yang di daerah Merdeka. Nah, kita itu standby dari jam 1 sampai jam 5 sore untuk di hari Senin dan Rabu. Nah, untuk di hari Minggu nih Kak ya, mungkin anak-anak yang ingin mendaftar ini kan banyak anak-anak muda yang masih gaul, yang masih jiwa muda. Jadi kita ini buka stand pendaftaran di Rumah Lur di Jalan Merdeka Kak. Wih,
Jadi supaya lebih fleksibel juga kan, Kak, Betul. bisa sambil ngobrol-ngobrol, bisa sambil chit-chat. Jadi mereka tuh ngerasa nggak canggung kalau misalkan Benar. cuma di dinas pariwisata aja, Kak. Iya. Kayak gitu sih. Kayak formal gitu ya kalau di dinas itu ya. Agak ngeri mereka daftar. Tapi Harus- kalau misalkan di tempat yang tadi di mana tadi? Di rumah lu, Kak. Rumah lur itu ada kedekatan tersendiri nih Benar. Jadi bisa ngopi bareng juga kan, Kak. dengan para panitianya. Jadi bisa nanya betul. Itu strategi yang bagus untuk ngenangkep yang biar peserta makin banyak. Benar. Bagus ya. Oke, baik. Untuk terakhir Kak Pilih mau tanya untuk kalian berdua nih. Untuk harapan kalian berdua nih tentang BGP Bujang Gadis Palembang tahun 2023. Terus juga untuk BGP tahun 2024. Untuk tim kalian dulu, terus juga untuk harapannya untuk adik-adik junior kalian nanti. Oke, harapannya untuk seluruh Bujang Gadis Palembang tahun 2023 tentunya semoga pemilihan di tahun ini berlangsung dengan baik dan semoga kita bisa bekerja sama dalam melahirkan generasi baru yang berprestasi dan akan meneruskan prestasi kita ke tahun-tahun selanjutnya. Dan harapannya untuk nanti teman-teman yang terpilih menjadi bagian dari Bujang Gadis Palembang tahun 2024, semoga nanti amanah dan juga bertanggung jawab lah atas tugas dan jabatan yang telah diberikan oleh Bujang Gadis Palembang itu. Oke, bagus. Kalau Akil? Jadi mungkin kesan dan pesan juga, Kak, ya, untuk BGP tahun 2023. Di tahun 2023 ini kami memiliki 30 anggota yang pastinya semuanya orang-orang hebat, Kak, memiliki karakteristik sifat yang unik masing-masing, Kak, pastinya. Betul. Dan juga mereka ini memiliki sifat-sifat baik, memiliki sifat negatif masing-masing juga yang haruslah kita terima satu sama lain juga, Kak. Dan pesan buat BGP tahun 2023, semoga kita semakin solid, jauh dari kata-kata pecah, pisah seperti itu sih, Kak. Dan sama-sama sukses untuk mempersiapkan pemilihan Bujang Gadis Palembang tahun 2024. Oke. Dan untuk para BGP tahun 2024 nantinya, apabila sudah terpilih, jangan berbesar hati, jangan selalu sombong, jangan sombong pastinya, karena kalian itu mengemban amanah yang cukup besar, Betul. memegang tanggung jawab. Dan juga yang ingin aku luruskan nih, Kak, banyak sekali pendaftar yang minder karena BGP itu hanya menerima yang ganteng dan cantik aja, Betul. Kak. Pasti Kak Billy juga sering dengar kan, Image-nya Kak? kayak gitu Iya, ya. image-nya kayak gitu. Tapi Coba enggak sih, dilurusin. Kak. Tapi enggak. Kita itu menerima mereka-mereka yang pastinya memiliki keinginan untuk maju, memiliki keinginan dan kemampuan dan berkompeten pastinya. Betul. Dan juga pesan untuk para kalian yang ingin mendaftar, jadilah diri kalian itu gelas kosong yang siap diisi di Bujang Gadis Palembang tahun 2024. Oke, jadi tergantung dari kalian nih. Kalau misalkan sudah bergabung di BGP tahun 2024, gelas itu mau diisi air apa? Yes, Air jernih atau air berwarna apa? Pokoknya berekspresilah sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Betul, wah luar biasa nih. Dan nggak terasa nih Akil, kita kayaknya sudah di penghujung obrolan komunitas untuk edisi hari ini. Luar biasa banyak sekali sharing ilmu yang kalian berikan. Terus juga tadi ada program yang akan kalian kerja juga, Road to Pemilihan Bujang Gadis Palembang tahun 2024 juga ya. Kami doakan mudah-mudahan berhasil, sukses, dan juga bisa menelurkan bibit-bibit baru di dunia pageant Palembang yang lebih berkualitas dan bisa nanti berlaga di kancah nasional serta internasional nanti ya. Amin. Oke, baik. Kak Billy juga akan untuk Taya, mudah-mudahan nanti tahun depan bisa daftar mungkin Putri Indonesia atau apa gitu ya. Oke. Soalnya nggak ada yang nggak mungkin. Berawal dari lokal dulu, berawal dari lokal, terus semakin kita berkembang kan nggak ada yang nggak mungkin Taya ya. Dan juga untuk Akil sukses terus untuk karirnya. Udah kerja juga tadi ya. Udah. Mudah-mudahan cepat naik jabatan, cepat jadi bos ya. Amin. biar makin menginspirasi untuk Bujang Gadis Palembang yang lainnya. Iya. Oke, kalau seperti itu nggak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita di obrolan komunitas untuk edisi hari ini di RRI Perempat Palembang. Mang Cek Pilih dan juga kedua sahabat Mang Cek Pilih, ada Akil dan juga Taya dari Bujang Gadis Palembang pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Delapan 8,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Mang Cek Beli di Ingat